Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel Marmut Hias Manokwari teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai perawatan marmut. Bagi saya sebenarnya perawatan marmut itu menurut saya sangat mudah ya teman-teman ya. Nggak susah dan nggak berat. Kenapa? Karena marmut itu punya keunggulan di daya tahan tubuhnya yang menurut saya kuat teman-teman. Jadi untuk perawatannya kalau mempunyai daya tahan tubuh yang kuat itu juga nggak susah, karena memang dasarnya marmut itu punya daya tahan tubuh yang kuat. Hal yang perlu dipersiapkan buat marmut sebenarnya untuk perawatan marmut itu sendiri sebenarnya di pakan sama kandang. Teman-teman sudah menyediakan kandang itu sebenarnya sudah cukup, sama untuk pakannya pun juga tercukupi, nggak sampai kekurangan. Itu bagi saya sudah cukup teman-teman. Kandangnya usahakan jangan terlalu kekecilan. Untuk pakannya teman-teman juga usahakan jangan sampai kekurangan, karena pada dasarnya marmut itu untuk makannya lumayan lahap dan banyak, makanya usahakan untuk pakannya itu kita sediakan yang cukup teman-teman. Sebenarnya dasarnya itu saja. Nah, untuk di luar daripada itu, seperti halnya penyakit yang biasa dialami oleh marmut, seperti halnya skabies, seringnya itu skabies atau gatal-gatal itu tadi teman-teman, itu sebenarnya untuk penanganannya pun juga nggak susah ya, karena kan bisa diobati pakai obat skabies. Nggak sampai mati juga kena gatal-gatal terus marmutnya mati. Kalau saya pribadi masih belum pernah mengalami hal yang seperti itu teman-teman, karena memang kalau saya lihat, saya perhatikan itu karena marmut kan punya daya tahan tubuh yang kuat. Intinya masih bisa makan walaupun sakit, itu nggak sampai mati. Contohnya marmut Amerikan yang pernah mengalami lumpuh itu sampai benar-benar parah teman-teman. Kaki belakangnya itu nggak bisa bergerak sama sekali, bisa hidup, bisa bertahan sekitar 1 bulanan lebih. Matinya kenapa? Matinya itu karena masih bisa mengkonsumsi rumput, masih bisa makan, akan tetapi karena saking parahnya itu nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang kotorannya. Akhirnya kotorannya itu sampai nyumpet sampai ke perutnya teman-teman, karena sudah nggak bisa mengeluarkan, baru marmutnya mengalami mati. Nah, jadi kalau saya lihat dari situ, marmut itu punya daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kalau masih bisa makan, kemungkinan besar marmutnya walaupun sakit itu masih bisa bertahan teman-teman. Nah, itu mungkin penyakit yang sering dialami marmut. Kalau saya pribadi itu gatal-gatal. Gatal-gatal itu sendiri untuk penanganannya pun juga nggak susah, karena saya sendiri pun juga sering menjelaskan di beberapa video saya. Bisa pakai bahan alami, yaitu bawang merah digeprek terus dicampur sama minyak goreng sedikit saja, didiamkan 10-15 menit, baru dioleskan secara rutin. Itu insya Allah juga membaik untuk marmut-marmut yang mengalami gatal-gatal ataupun skabies itu tadi teman-teman. Jadi penyakitnya itu yang sering dialami marmut ya cuma itu saja, selain daripada itu jarang banget teman-teman. Itu sepengalaman saya ya, jadi seperti itu. Jadi untuk penanganannya ya menurut saya gimana ya, ya nggak terlalu gimana-gimana teman-teman. Yang penting sudah teman-teman sediakan tempatnya, teman-teman rutin membersihkan kandangnya, tempatnya pun juga nggak terlalu kekecilan. Untuk rumputnya yang teman-teman sediakan juga tercukupi buat marmutnya, nggak sampai kekurangan. Insya Allah marmut yang teman-teman pelihara itu tadi juga bisa berkembang lebih banyak teman-teman. Jadi seperti itu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Enggak, kalau saya nggak gimana-gimana sih penanganannya, ya cuma itu saja. Yang penting pakannya tercukupi, itu sih kalau yang saya terapkan teman-teman. Untuk penyakit
ya cuma gatal-gatal yang dialami. Dan untuk penanganannya pun juga sudah saya jelaskan, bisa pakai obat beli di toko atau bisa pakai bikin sendiri secara alami, seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu sih untuk perawatan marmut. Kedua, kalau teman-teman marmutnya itu kalau sudah berkembang lebih banyak, jangan terlalu dipisah-pisah, jangan terlalu sering dipisah-pisah begitu teman-teman, khususnya untuk marmut yang ukurannya itu umurnya itu sama. Biasanya memang harus beradaptasi ulang dan gampang bertengkar kalau kita pindah-pindahkan terus. Misal ini saya pindahkan ke sini di sebelah begitu, terus habis itu saya pindahkan lagi, itu kayak marmutnya itu beradaptasi ulang, harus kenalan lagi sama marmut yang baru dipindahkan itu tadi teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau untuk penanganannya ya itu sih teman-teman yang saya ketahui. Yang penting tempatnya nggak kekecilan, pakannya tercukupi, sudah itu saja. Nih anakan marmut yang sudah mulai agak dewasa teman-teman, indukan betinanya ini silky ya. Ini untuk jenis kelaminnya jantan. Dan kemarin untuk marmut peliharaan saya juga ada yang beli sepasang, jadi ini lumayan berkurang. Semoga saja bulan depan sudah ada yang melahirkan lagi. Nah, sepengalaman saya seperti itu teman-teman, jadi nggak berat ya, nggak gimana-gimana untuk penanganan atau perawatan marmutnya itu sendiri. Ya mungkin yang bulu panjang ya teman-teman rutin dimandikan saja. Kalau yang bulu pendek nggak apa-apa dimandikan, nggak dimandikan, itu aman-aman saja teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, karena saya nggak tahu apa mengenai perawatannya itu tadi. Kalau yang saya alami ya seperti itu sih, saya merawat marmut-marmut peliharaan saya pun juga segampang itu dan sesimpel itu, jadi nggak butuh perawatan yang gimana-gimana begitu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.